saya banyak menekuni sejarah-sejarah Islam dan kemudian mengkomparasikan, membandingkan antara sejarah Islam dengan sejarah peradaban manusia, sejarah-sejarah peradaban bangsa Romawi, bangsa Eropa, Amerika, Asia, dan juga berbagai sejarah-sejarah kebangkitan manusia-manusia di Afrika terkait dengan Islam dan kajian-kajian filsafat dalam Islam. Filsafat dan sejarah ini ada kaitannya. Nanti hubungannya kok tiba-tiba ada Wahabi. Ini ada ikatan yang sangat kuat antara sejarah, filsafat, dan kemudian kebangkitan politik Islam dan keterpurukan politik Islam, dan kemudian tujuan dilahirkannya Salafi Wahabi. Sepulang dari Amerika beberapa tahun kemudian saya banyak melakukan perjalanan-perjalanan. Salah satunya adalah ke negara-negara di Afrika, karena saya memang punya ketertarikan ketika terjadi WTC September 11 nikah kula berde nang Amerika. Bekto gedung saya New York, saya tabrak pesawat kisah. Nah, kisah kula tepang berde Amerika. Dari situ saya belajar. Loh, ini apa-apaan? Ini kok atas nama Islam mereka dengan gampangnya mereka menabrakkan pesawat dan membunuh ribuan orang. Lalu kemudian pada tahun 2002 terjadi bom Bali. 2002 terjadi bom Bali, korbannya lebih dari 200 orang dan lagi-lagi mengatasnamakan Islam. Dari situ kemudian saya tertarik, ini sebenarnya apa akarnya. Lalu saya kemudian ke Afrika, saya pergi ke negara Afrika bagian timur namanya Somalia. Dari situ kemudian saya melakukan perjalanan sampai ke negara tanduk Afrika. Di seluruh pantai timur Afrika. Saya kemudian melakukan perjalanan ke tengah Afrika sampai ke Republik Afrika Tengah di Bangui. Di situ ada kelompok teroris namanya Seleka. Atas nama Islam juga. Di Somalia ada kelompok teroris juga namanya Al-Shabaab. Lagi-lagi mengatasnamakan Islam. Lalu saya pergi lagi ke Afrika, melakukan penyusuran ke pantai barat Afrika. Di Nigeria ada kelompok teroris yang juga mengatasnamakan Islam, namanya Boko Haram. Ketika saya juga pergi ke Afrika bagian utara, ke Sudan, saya menemukan berbagai kelompok teroris yang juga mengatasnamakan Islam, yaitu kelompok yang namanya kelompok Hasan Turabi. Dari situ saya kemudian memetakan, wah, kalau Islam kemudian terus dibawa dengan gerakan-gerakan kekerasan dan teror, siapa yang akan tertarik dengan Islam? Kita hari ini mengenal Islam sebagai pemeluk agama nomor 2 terbesar di dunia karena hasil sensus. Karena orang Islam tidak mau pakai KB. Satu pasangan suami istri, anaknya ada yang 5, 6. Secara populatif kita besar, secara kualitas kita kecil. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Nika nih, mangken nika orang Islam jumlahnya banyak, polanya manusia banyak yang memeluk Islam. Kualitas keislamannya tidak ada lagi. Kita tidak lagi melahirkan Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Tore. Tidak ada lagi kita melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Tresantrebe oninga senyiptaaki angka 0 dalam matematika, ini orang Islam, namanya Al-Khawarizmi. Nih, mana beta ada orang Islam tak ada angka 0 nih, cuma angka hitung sampai sanga, dan mungkin tidak akan diketemukan -1, -2, -3, karena angka 0 penghubung antara plus dan positif, antara plus dan negatif itu tidak ada penghubungnya. Yang menciptakan itu namanya Al-Khawarizmi, orang Islam. Dan yang menemukan ilmu-ilmu kedokteran tanpa harus membedah tubuhnya, tapi menemukan aluran-aluran anatomi tubuh dalam ilmu kedokteran dan dipakai sampai hari ini, orang Islam, namanya Ibnu Sina, orang Islam, asli orang Islam. Lalu yang menemukan musik siapa? Al-Farabi. Sebut Al-Farabi karena dia menciptakan satu partitur musik yang kemudian dipakai ke Eropa dan kemudian mengilhami Johann Sebastian Bach, yang mengilhami Amadeus Mozart untuk melakukan komposisi-komposisi irama.
di dalam notasi-notasi musik. Ini orang Islam juga yang menciptakan kamera. Itu disebut dalam salah satu kitab, judulnya, nama kitabnya Al-Hayah, yang kemudian kitab itu dicuri dan diboyong ke Jerman, hingga yang kita kenal hari ini yang menciptakan lensa itu orang Jerman, padahal tadinya orang Islam yang menciptakan. Dan kemudian keilmuan-keilmuan itu hilang dari orang-orang Islam. Karena apa? Orang Islam diajari dan diberi iming-iming impian-impian politik. Kita tidak lagi ingat kepada ilmu pengetahuan, kita tidak lagi ingat kepada tahafud al-falasifah dan juga sautan dari Ibnu Rushd dengan tahafud at-tahafud. Kita tidak lagi melahirkan al-muqaddimahnya Ibnu Khaldun, al-ibarnya Ibnu Khaldun. Kita tidak lagi melahirkan al-mujalasah wa jawahirul ilmi. Kita tidak lagi melahirkan kitab-kitab yang luar biasa dari para pemikir Islam hari ini. Yang kita lahirkan hari ini adalah Abu Bakar al-Baghdadi, Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden, Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman, Bahrun Naim. Ini tokoh-tokoh teroris yang kemudian menjelek-jelekkan Islam, melakukan kekerasan-kekerasan atas nama agama. Ini yang kemudian kita lahirkan. Karena apa? Karena kita selalu diberi mimpi bahwa kalau kita ingin memajukan agama, kita harus memajukan penguasaan politik negara. Ini yang kemudian meracuni kita. Siapa yang meracuni kita ini? Orang Barat, Pak. Orang Barat, bos. Kantor Hizbut Tahrir Internasional itu di London. Curiga nggak kita? Dan hari ini kita dijejali pemahaman oleh Hizbut Tahrir bahwa khilafah itu adalah buatan Allah. Coba bayangkan. Kadang-kadang kalau kita yang belajar sejarah, malu kita. Sistem syuro yang dipakai oleh Khulafaur Rasyidin ini diciptakan oleh bangsa Romawi 1300 tahun sebelumnya. Namanya Respublika Romana. Terus hari ini orang-orang Hizbut Tahrir mengatakan ini ciptaan Allah, ini yang terbaik. Ini semua kan sebenarnya adalah politisasi agama. Lalu kemudian sistem yang namanya sistem Al-Mamlakah yang dipakai oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah tidak mau memakai sistem syuro. Makanya kemudian pemberontakan pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan ini luar biasa. Dan kemudian pemberontakan itu berlanjut pada zamannya anaknya Muawiyah bernama Yazid bin Abu Sufyan. Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu kemudian sistem pada zaman Bani Umayyah ini berubah. Namanya Al-Mamlakah, kerajaan, sama seperti Saudi hari ini. Arab Saudi hari ini menggunakan sistem kerajaan Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Ini sistemnya kerajaan. Apakah ini baru? Apakah ini ciptaan orang Islam? Atau kerajaan ini ciptaan Tuhan? Bukan juga. Ini sudah dipakai oleh orang Romawi, namanya monarki absoluto. Lalu kemudian pada zaman Bani Abbasiyah, Abdullah ibnu Abbas menciptakan satu sistem politik baru. Nikahnya mana? Ahlul halli wal aqdi. Apakah ini juga baru ciptaan orang Islam dan ini diciptakan oleh Allah? Tidak juga. Ini sudah dipakai oleh orang Romawi pada zaman kekuasaan kekaisaran Bizantium. Nyamana sistem nikah konsilium plebis. Pahya aku mangken sarang Hizbut Tahrir nih. Nih kebaya pangeran. Nih kakeng dengan sampean atas nama agama. Mengapa begitu? Orang mudah ditipu, orang mudah dibius, orang mudah dibohongi, mudah dihipnotis dengan menggunakan jargon-jargon agama. Semua kejahatan yang mengatasnamakan agama akan terlihat terhormat. Oleh karena itulah teroris-teroris ini melakukan praktek-praktek pembunuhan atas nama agama. Bani agama Islam meloloh. Neng India nih terorisnya Hindu ke mana? Di Myanmar kelompok terorisnya beragama Buddha, namanya kelompok Asin Wiratu. Di India nama kelompok terorisnya itu namanya Hindutva, mengatasnamakan agama Hindu. Di Jerman terorisnya apa? Protestan, namanya Baader-Meinhof. Di Irlandia agama teroris itu apa? Katolik, namanya IRA. Di Amerika agamanya apa? Kristen Evangelis, namanya White Supremacy, Ku Klux Klan.
Jadi teroris itu bukan karena Islamnya, tapi semua kelompok teroris selalu menunggangi agama supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Ini kata cuna. Nah, kula cerita bab lain nih kak. Menabi pak cerita bab teroris, kula cerita bab lain. Data, nih kan nih. Kula seringi protes nang YouTube. Saya akan memberikan data. Saya pertanggungjawabkan data ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia 100% loleh korang datanya kena. Teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Indonesia ini penganut faham Salafi Wahabi. Nih, saya rasa bantah akulah tuh ada bantahan bekta datanya mun lo percaya lo keduan data bektawi kula melihat temu tibi sarang teroris penjara lepas mau ngomongan petobuk kula bantah terus pola nebab nikah. Saya sering dipakai oleh Densus untuk menyelami ideologi mereka. Ketika Densus menangkap teroris, saya kadang-kadang dilibatkan untuk melakukan interogasi ideologinya, dan semuanya saya bertanggung jawab terhadap hasil temuan saya. 100% adalah penganut Salafi Wahabi. Oh menabida adeng wal awalah lakar lebur lakar. Tidak boleh menghina pemimpin. Oh menabi pendukung Jokowi seneng keajaran nikah. Tidak boleh menghina pemimpin. Itu orang-orang Islam itu pergi 212 pergi ke Monas anu lah sebareng. Cokocok. Unjuk rasa haram, nggak boleh. Menarik. Memang menarik pada awalnya. Tapi ketika tertarik dan kita masuk ke dalamnya, kita akan dijebak dengan pengkafir-kafiran terhadap orang yang berbeda. Ini kan nih, contohnya, nih kak contohnya, Salafi Wahabi mengharamkan maulidan. Teroris saya tangkap Densus di penjara, pada ngaramaki maulidan, pada. Salafi Wahabi mengharamkan musik, sama teroris yang juga di penjara itu mengharamkan musik. Ngaramakin bajeng pada, mengharamkan hormat bendera pada, ngaramakin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada. Lalu di mana perbedaannya? Tidak ada perbedaannya, ini hanya proses menuju. Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 hari ini di Indonesia penganut faham Salafi Wahabi. Tapi tidak semua penganut Salafi Wahabi itu adalah teroris. Karena untuk menjadi teroris dia harus berproses. Dia harus melewati proses-proses hakimiyah, lalu kemudian melewati proses-proses takfiriyah. Nih, jadi penghakim dimin non ahlul bid'ah, penyembah kuburan biasa nih kak. Kula, aduh nih kebenaran nih kayak neraka aki kula. Kula yang kepsi ala sebarang liberal. Orang ngaranyang kula lo ajang bajang cuma bida maksudnya kula nih kalau semalam nih kalau bisa tedung lain sarang keitkon nih kalau lo asaren menawi malam ki ibadah kula mikirin tuh saja wenyang cengang lah nih kan nih. Jadi proses-proses itu memang diawali ketertarikan dengan hal-hal yang menarik. Jadi ceramah-ceramah Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, Abu Jawas, Firanda itu memang menarik pada tataran awam, terutama kepada orang-orang yang tidak punya ilmu agama yang kuat. Dia menganggap ini pencerahan yang luar biasa. Tapi kemudian setelah dia menyelami semakin dalam, maka dia akan belajar mengkafirkan orang lain dan memaksa sama orang yang berbeda agar dia sama sepenuhnya dengan saya. Kalau dia berbeda dengan saya maka dia kafir, dia jahiliyah. Ini yang disebut oleh Sayyid Qutb dalam Ma'alim fil Thariq disebut konsep hakimiyah. Konsep hakimiyah ini kemudian yang menjadi cikal bakal konsep takfir, seperti yang ditulis oleh adiknya Sayyid Qutb bernama Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Isrin. Ini kitab 2 nih, reng Wahabi keduaan saja. Jadi mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang lain, dan ketika mengkafirkan orang lain menghalalkan darahnya, lalu dia akan menghalalkan kekerasan. Jadi panjenengan nikah lo yang kepreng Islam saja menabi kita dengan orang-orang Wahabi. Anda ini dianggap orang-orang tersesat, orang-orang yang masih bergelimang dengan kebodohan. Nah, ini produknya.
Ketika dia sudah mulai mengkafir-kafirkan orang yang berbeda, maka dia kemudian akan berusaha menghegemoni. Dia akan mengkafirkan orang sekitar. Pertama nikah, kelompok nikah biasanya ngafira kireng sepona, gelu. Selastarena ngafira kireng sepona, tantretana. Polan selain, polan sepita. Perang, beda keluarga sesete, nikah, wah perang bab tahlil nikah. Biasa nikah. Mungkin deki setelah dia mengkafirkan orang sekitar, dia akan mengkafirkan orang satu kampungnya. Setelah itu dia akan mengkafirkan satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, hingga akhirnya dia menganggap kafir orang senegara karena berbeda ubudiyah dan amaliyahnya. Dari situ kemudian muncul keinginan untuk bergabung dengan jaringan teror di Indonesia, untuk melakukan perlawanan terhadap negara dan untuk mengakselerasi dan melegalisasi halalnya darah kalian yang berbeda. Kemudian mereka bergabung kepada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini kan organisasi teror saja. Ini adalah organisasi teror di Indonesia. Apa mereka ini? Semua penganut Salafi Wahabi. Saya bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Belum kita berbicara tentang gerakan teror di seluruh dunia. Ada Al-Shabaab di Somalia, ada Seleka Republik Afrika Tengah, ada Boko Haram di Nigeria, ada kelompok Hasan Turabi di Sudan, ada kelompok Laskar Ataiba di Pakistan. Ini semua ada Jabatun Nusra di Suriah, ada Liwa'ut Tauhid di Suriah, ada Free Syrian Army di Suriah, ada kelompok-kelompok gerakan separatis Thailand Selatan di Thailand, ada Abu Sayyaf di Filipina, dan sisanya adalah 9 organisasi teror terbesar di Indonesia yang saya sebutkan tadi. Semua ini penganut Salafi Wahabi, bos. Cek lero, torek udah tanggung jawab nih kak. Lalu kemudian ada salah seorang diplomat Amerika bernama Farah Pandit. Dia melakukan riset di 81 negara dengan pemeluk Islam lebih dari 20%, termasuk Indonesia. Itu menjadi salah satu bahan risetnya. Risetnya mengatakan 100% Wahabi Salafi yang ditangkap oleh pasukan anti teror di seluruh dunia adalah penganut faham Salafi Wahabi. Ini hasil temuan riset dan ini empiris, sangat empiris. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengeksplor mengapa ini kemudian tumbuh, mengapa ajaran seperti ini bisa terakselerasi ke seluruh dunia. Lalu kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa tadi. Lalu mengapa, dari mana lahirnya gerakan-gerakan seperti gerakan Salafi Wahabi? Sebenarnya gerakan Salafi Wahabi ini diakselerasi oleh pemerintah Arab Saudi hari ini ketika Arab Saudi menemukan minyak pada tahun 1972. Pada awalnya ajaran-ajaran Wahabisme ini diakselerasi hanya di dalam negeri Arab Saudi untuk memperkokoh kekuatan politik kerajaan Ibnu Saud. Nah, ini kan nih contohnya. Sebenarnya gerakan-gerakan Wahabisme ini dipakai untuk memberikan kekuasaan Arab Saudi kepada keluarga Ibnu Saud di Najad untuk melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Kekaisaran Utsmani di Turki. Lalu dipakailah konsep yang dikeluarkan oleh pemikir abad pertengahan Islam bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menggunakan konsep untuk pemberdayaan politik Islam dalam salah satu kitabnya bernama Majmu' al-Fatawa dan juga salah satu kitab politiknya bernama Ta'liq as-Siyasatus Syariah. Di dalam dua kitab ini dibuat sebuah konsep untuk kebangkitan politik bernama konsep al-wala wal bara'. Konsep inilah yang dipakai oleh salah seorang ulama di Arab Saudi bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Tujuannya apa? Supaya Saudi merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan supaya kekuasaan Saudi berada di tangan keluarga Ibnu Saud. Dari sini kemudian Muhammad bin Abdul Wahab membuat fatwa-fatwa termasuk berbagai usul fikih untuk memperkuat keluarga Ibnu Saud terhadap kekuasaan politiknya di Arab Saudi. Anapa? Mi ngaramaki moloden. Karena kerajaan Saudi dan keluarga Ibnu Saud memang paling takut terhadap kerumunan komunitas masyarakat. Mengapa mereka mengharamkan unjuk rasa? Karena mereka memang paling takut dengan gerakan-gerakan perlawanan rakyat.
Mengapa mereka mengharamkan musik? Karena musik bisa mengumpulkan masyarakat dan bisa dideploitasi, bisa dikerahkan untuk melakukan perlawanan terhadap keluarga kerajaan. Lalu kemudian berbagai pelemahan terhadap kekuatan politik kerajaan ini dibuatlah fatwa-fatwa oleh ulama-ulama Wahabi, Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas, Albani, dengan dalil-dalil yang diambil-ambil dan kemudian dicocok-cocokkan untuk penguatan politik kerajaan. Mengapa orang-orang Wahabi tidak suka kepada kalangan habaib, kepada kalangan dzurriyyah Kanjeng Nabi? Karena pesaing politik utama keluarga Ibnu Saud itu adalah Ibnu Rasyidin dari kalangan habaib yang menguasai kota Ha'il. Terjadi perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rasyidin, 8 kali perang, membunuh kurang lebih 14.000 orang kalangan muslim di Saudi yang diadu domba. Hingga akhirnya keluarga Ibnu Rasyidin terusir ke Yordania dan tidak bisa menguasai Saudi. Sejak saat itulah keluarga Ibnu Saud diperkuat oleh para ulama-ulama. Nih contohnya, Syekhona Khalil Jimin termasuk Mbah Hashim Asy'ari ketika mondok di Mekah, nih keajarannya masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Ketika itu kekuasaan politik Ibnu Saud belum kuat, sehingga yang menguasai berbagai halakoh daurah di Masjidil Haram dan juga di Madinah ini adalah keluarga-keluarga Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk keluarga Imam Al-Maliki. Nih kan nih. Nah, setelah keluarga Ibnu Saud berkuasa, semua ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah termasuk jamiah kemudian semua diharamkan. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dikerangkeng di dalam rumahnya, dan juga mereka mengharamkan maulid karena mereka tidak mau ada kerumunan masyarakat yang kemungkinan akan melakukan perlawanan terhadap kerajaan. Nih keawalan nih. Jadi semua fatwa dari ajaran-ajaran Salafi Wahabi ini adalah by order. Ijai akatikula peti kelam pidak tokang cai sesuai pesanan. Pada bi mesen Grab nih sesuai titik ya Pak. Nih kan nih mesen ojek kan mana Bineng Jakarta nih Kak, sesuai titik lokasi ya Pak. Jadi semua usul fikih dan fatwa-fatwa ulama dari Salafi Wahabi ini sesuai pesanan kerajaan. Menabi kerajaan merasa terancam, buatkan fatwa untuk melarang itu, dilarang. Ketika kerajaan merasa terancam kekuatan politiknya, buatkan fatwa pelarangan, ibadi haram. Berbagai pada saat itu berbagai kebangkitan politik di Timur Tengah itu didahului dengan gerakan-gerakan kebudayaan, termasuk di Mesir pada zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Hingga apa kemudian kelompok Salafi Wahabi mengharamkan kebudayaan yang tidak disukai oleh mereka. Jadi cek heran sampean menabi beda halid basalama ngaramaki bejeng kini ke produk, karena mereka memang sudah terbiasa dari Arab Saudi mengharamkan budaya-budaya rakyat.